teknik. Kalau yang ini kelas tanpa nih, yang kelas A sebagian sudah, ini kelas B sama sekali belum. Yang pertama adalah rhythmical initiation tekniknya namanya. Rhythmical initiation atau teknik pumping up, itu kombinasi antara gerak pasif, aktif dan resistif. Jenisnya tadi itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya stroke. Pada posisi awal masih flaccid paralisis, belum ada tonus, nah itu kita lakukan gerak pasif. Nanti mulai ada tonus, meningkat ke aktif, akhirnya ke resistif. Karena buntut akhir dari PN itu resistif. Tujuannya apa kok pasif bisa diberikan? Paling tidak kita mau mendidik pola gerak, mendidik gerak antisipasi. Gitu. Gerak itu kalau dari sisi pikiran, kesadaran dia ngerti jenis gerak, ya kan? Tapi dari pusat kendali belum tentu mau. Ya sesuai maunya pasien itu belum tentu ya. Contohnya pada kasus itu kan dia ngerti kalau gerak ini kan salah kan, nah, maunya ke sana, keluar ngambil benda sana. Tapi kan perintah ini nggak nyampe, ya kan? Nah contohnya ini pola fleksi ABD EXO ini ya. Meskipun pasif tetap saya beri aba-aba ya, jadi jangan manut aba-aba itu ya, menengah. Contohnya buka jari-jari, saya buka sendiri terus saya gerakan begitu. Dengan tangan saya tinggal pada yang kanan. Buka jari-jari, ayo terus dibuka, lalu kita perintah, kita buat tujuannya apa, supaya yang belum mampu ini dia akan berupaya ngirim terus gitu. Terus. Nah, akhirnya kan dia bisa buka, terus angkat. Jadi kaki ini, genggam dulu, tarik, buka, genggam jari-jari. Terus pola yang lain terus kita ajari, genggam tangan saya, buka jari-jari, genggam tangan saya. Seperti itu. Segala pola sampai ke punggungnya juga. Terus fleksi angkat, angkat fleksi tarik, fleksi angkat, angkat fleksi tarik, salah satunya juga fleksi angkat, angkat fleksi tarik, gitu ya, gampang. Saya gelap sedikit saya. Yang kedua, yang repeat ya. Khusus bahasa Inggris tentu itu penting loh. Umum gini ini kan khusus online banyak loh. Nanti punya tim salah saya bikin kelompok. Nanti dipaksa ngomong bahasa Inggris. Pasti pintar ngomong bahasa Inggris. Yang barusan ngomong bahasa Inggris bener lah. Ngomong bahasa Inggris. Jadi ya. Repeated contraction. Pada otot yang kekuatannya belum signifikan, dia tidak akan mampu menggerakkan anggota geraknya ya, secara baik pada setiap titik LGS. Kadang awal bisa di titik tertentu dia sudah mulai melemah, nggak kuat. Pas posisi tidak kuat itulah kita lakukan stimulus ulang ya, berupa pemberian restretching, sehingga nanti harapannya dia
tambah kuat lagi. Istilahnya itu kalau naik motor itu mulai motornya ngeden itu ya gas ulang gitu. Wah, atau kalau motor pakai persneling Anda nggak kenal ya, Kenal Pak. metik toh. Saya nggak. Persneling itu biasanya mulai nggak kuat oper persneling gas lagi hingga dia wah kan gitu. Itu ya istilahnya. Nah, seperti itulah. Nah, contohnya ini. Saat pasien ini bergerak begini, pada di sini dia mulai udah nggak kuat, kelihatan kan kalau nggak kuat itu udah kok nggak cepet-cepet gerak gitu, nah, diberi. Setelah bisa, di sini mulai nggak kuat lagi, beri lagi, gitu ya. Contohnya seperti ini. Buka jari-jari, angkat ke atas, lagi mulai nggak kuat, tarik lagi kuat, iya, tarik kuat, iya, tarik kuat, iya, hanya begitu, ya. Ingatlah saya tarik atas, kuat mbak, ya, kuat mbak, iya kuat mbak, bagus. Buka jari-jari tarik ke atas, kuat, kuat, kuat. Ya, dalam satu lingkup itu maksimal 3 stretching kita berikan, ya, repeated, ya. Pengulangan ya, diulang lagi kontraksinya. Yang ketiga, stretch reflex, ya. Di stretching ya, konsepnya kan jelas. Jaringan lunak itu punya flexibility, ya. Sesuatu yang fleksibel bila mana diulur, kecenderungan narik balik itu semakin kuat dibanding tidak diulur. Contoh kolormu, ya kan? Tidak dipakai ya kayak gitu posisinya, dengan dikit dia sudah semakin berat, semakin narik kuat semakin berat kan gitu kan. Kenapa semakin berat? Karena dia semakin narik balik kan itu. Nah, untuk itu pada anggota gerak ini juga demikian, supaya dia mudah berkontraksi. Saya lakukan start dari awal dan itu akan kita berikan terus sampai akhir hayat, akhir gerak. Dan akhir hayat kan susah ya. Anda sama saya itu secara teori duluan saya meninggalnya ya, ya toh teorinya ya, kan tua duluan baru muda ya, itu teori. Kenyataan muda bisa duluan kan ya. Nah, kalau Anda menduli saya silahkan, saya ikhlas ya, saya ikhlas nanti. Ini contohnya, ini kan posisi normal seperti ini ya, saya beri stretch sehingga jadi posisinya memanjang yang kita kenal sebagai elongated state. Buka jari, angkat, terus, 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 bagus. Ingat saya, tarik, terus, 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 bagus. Nah, yang memberi traksi yang mana? Yang proksimal. Pegangan proksimal maksud saya. Jadi sini. Berarti yang tangan kanan saya ini, saya ulang sini. Ingat saya, tarik, kuat, 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 iya. Buka jari, tarik, kuat, kuat, iya. Oke, itu adalah stretch. Itu enak yang perawatan tapi, ono oksigen. Lama. Kilo dari rata terhambat. Terus combination of isotonic. Combination of isotonic itu sesuai namanya kombinasi, gitu ya. Kombinasi dari isotonik. Jenis kontraksi kan ada 2 ya, isotonik. Kalau tipe kejauhan ada 2, isotonik dan isometrik. Isotonik ada 2 ya, konsentrik dan sentrik, dan memanjang. Nah, ini contohnya, coba kasih nafas, berdiri pelan-pelan aja. Nah, saat dia dari sudah ke berdiri ini,
otot-otot yang kerja itu kelompok ekstensor, mulai dari hip, kemudian lutut, ya, plantar flexor. Itu waktu ke atas ini dia narik semua ya, jadi kerja secara konsentrik. Terus saat berdiri diem ini, ototnya masih kerja nggak ini? Hah? Enggak. Ya kalau enggak yang gelundung. Kan mempertahankan posisi ini kan ototnya kerja. Anda berdiri ini ototnya kontraksi, kalau enggak kontraksi ya gelundung kamu. Lemas gelundung ya kan? Kayak pas patara pingsan ya, sarapan ngono kae lho ya. Sarapan jane rusuhe lagi seminggu ya toh. Ya pingsan ya. Seminggu sarapan. Nah, ini isometrik. Turun pelan-pelan, Mbak. Duduk. Siapa yang kerja? String. Ekstensor. Secara eksentrik. Kenapa? Waktu dimain kan sudah dijelasin. Yang membuat gerak tubuh itu ada dua jenis. Gaya internal dan gaya eksternal. Membuat gerak itu. Gaya eksternal yang paling kuat di dunia ini adalah gravitasi. Saya bisa berdiri tegak ini gara-gara gravitasi toh. Kalau nggak ada gravitasi apa yang terjadi? Melayang. Seperti kamu kalau tiduran kan melayang tuh itu. Pikirannya. Pikirannya tidak kena gravitasi sehingga kamu melayang-layang pikirannya, bayangin ya kan. Seandainya kan gitu kan ya, boleh berandai-andai, yang larang siapa. Ya, nah kalau ini saya pertahankan maka saya akan jatuh. Nah, kalau saya mau turun, gravitasi itu sudah cenderungnya mengarahkan saya untuk turun kan itu. Sehingga saya harus melawan gravitasi, maka otot-otot ini akan mengulur pelan-pelan. Kan gitu. Jadi kas kerja secara eksentrik itu mesti arah gerak searah dengan gravitasi, nomor 1. Kecepatannya tidak lebih dari kecepatan gravitasi. Di pelan-pelan. Contoh. Anda mungkin pernah melihat sumur timba. Pernah ya, sumur timba tahu? Sumur timba. Pakai tali, pakai ember itu. Siapa yang pernah ngambil air pakai sumur timba? Pernah kan? Nah, itu kalau ember mbok turunin ngambil air itu kamu lepas langsung atau kamu turunkan pelan-pelan? Pelan-pelan, lepas langsung orang tuamu marah. Wah, bukan orang ikhlas nanti jemburan itu kan? Nah, sehingga pelan-pelan diulur. Itulah kerja eksentrik. Ya kan? Coba Anda lepas. Kan udah gampang. Ngirit tenaga, tapi langsung jebur gitu kan. Bapakmu lagi layah-layah itu kamu wah bocah kayak dikongkong kok ora ikhlas gitu. Marahin kamu. Ya kan? Nah, setelah ember itu dapat air, Anda tarik ke atas pelan-pelan itu. Talinya mengulur atau memendek? Memendek, sehingga jadilah itu konsentrik. Waktu ngambil air mengulur, jadilah eksentrik. Gitu ya. Nah, sama halnya ini juga. Nah, latihan ini memang disetting untuk fungsional. Karena hampir gerakan fungsional kita, activity of daily living itu kombinasi dari konsentrik, eksentrik, isometrik. Anda makan itu mesti gabungan. Konsentrik, eksentrik, isometrik itu gabungan. Awalnya Anda mengarah ke piring itu secara eksentrik, ya kan? Terus ngambil nasi, tes dipuluk misalnya, dipuluk tahu ya? Nah, ini kan isometrik. Arahkan ke mulut, konsentrik. Ototnya flexor, saya nyortin flexor siku, ya, flexor siku, eksentrik. Ngambil isometrik, narik ke atas, konsentrik. Mandi juga sama kan? Ngambil air, eksentrik,
tes, begitu isi air, diam dulu kan itu mesti meskipun hanya katakanlah sepersekian detik itu isometrik, angkat konsentrik, siramin, ya berhenti lagi. Nggak mungkin siramin tidak berhenti, ya kan? Kalau jam laku terus kan tekannya malah mburi kono banyune wah semuanya, ya kan? Sabungan ngene lha kok ora terus-terus gitu kan ya. Lalu buah itu mburi kono ya kan. Paham ya? Nah, PNF itu kan diagonis gerakannya, ya kan? Sehingga posisi berdiri ini saya akan memberi tahanannya juga diagonal. Supaya tahannya diagonal, posisi saya di pojok, ya, lateral dorsal, lateral dorsalnya tadi, pojoknya seperti ini. Saya bisa kalau saya hanya menguatin untuk ekstremitas inferior, maka tahanan saya taruh di pelvis. Coba ya siap-siap untuk berdiri. Angkat pantat, terus, pelan-pelan aja, terus. Tahan di sini, tahan, turun pelan-pelan. Dengan gerak pelan tadi waktu dia ke atas itu konsentrik, tahan, isometrik. Pokoknya agama bapaknya tahan itu isometrik, ya. Kan nggak gerak, ya, sesuatu yang gerak, tahanan, tidak bergerak kemana-mana toh, taruh di kurungan. Tuh, mulai lagi mbak, angkat pantat, ya, terus tahan di sini, turunkan pelan-pelan. Tahanan yang saya berikan itu mengarahnya terus begini terus. Baik waktu naik maupun waktu berhenti maupun waktu turun. Oke, kalau saya mau muatinya adalah otot-otot perut misalnya, di sini saya beri. Angkat pantat, terus, tahan di sini, tahan, turun pelan-pelan, terus, angkat pantat. Terus, tahan, turun pelan-pelan. Ini kontrasi kuat. Balik sananya dulu ya. Tapi yang bekan hati ini. Berikutnya apa mbak? Aku lagi nyatet. Timing Nyatet pak, beneran nyatet. voting pak. Nyatet ya. Ya apa-apa usah mungkin di pasar apa-apa yang orang saya itu nggak strike banget. Konsep saya itu satu ya. Saya sebagai dosen wajib saya menyampaikan. Kalau Anda ngerti, Anda sebagai mahasiswa wajibnya menerima sampai mengerti. Tapi seandainya Anda nggak mau menerima, ya harus butuhan hak. Hanya hak ngapain saya urusin dia? Kecuali ditulis aturannya, mahasiswa wajib mengetahui. Setelah mahasiswa itu wajib membayar uang kuliah, ya enggak? Wajib. Setelah membayar uang kuliah, mahasiswa berhak menerima pembelajaran. Kan kita hak. Iya. Ya kan? Iya. Aku santai wae itu dengan saya enak. Daftar dulu ya Pak, selama tidak mengganggu loh ya. Di kelas tidur nih ngorok itu enggak akan saya tegur ya. Manusia tidak sama kok. Siapa tahu ada tadi malam ada juga ya kucingnya sakit dia nanti kucingnya ya kan siapa tahu kita nggak pernah tahu ya kan
merawat kucingnya, membui, terus malam, hingga paginya ngantuk. Atau pivoting. Konsepnya adalah menguatkan anggota gerak menggunakan anggota yang lain. Misalnya otot-otot penggerak siku lemah, saya akan menggunakan otot-otot penggerak bahu supaya dia semakin menguat. Karena pada konsep ini dengan kontraksi kuat pada anggota yang lebih atas akan terjadilah overflow reaction, ya, luapan impuls. Jadi yang kuat itu akan meluap ke arah yang lemah. Kalau beda individu itu contohnya tarik tambang itu loh. Tarik tambang kan ini kelompok kan ya. Ada yang kuat, ada yang lemah kan gitu lah. Yang kuat itu akan menulari yang lemah semangatnya sehingga yang kuat, yang lemah ikut bersemangat. Itu contoh sederhananya gitu. Cuma overflow itu kan cuma semangat ya. Kalau semangat itu bisa menular. Ya kan? Satu kelas itu ada satu yang bersemangat itu lainnya ikut loh. Tapi kalau nggak ada yang bersemangat, terus kabeh dong ini, dosennya mulang, jujur, kayak gitu kan ya. Intonasinya datar dulu ya. Kan enak banget untuk tidur itu. Kayak ngurungokne langgam Jawa ya kan. Lemengan ya. Ada kan yang model gitu kan, datar gitu. Terus saya kan mau sengaja tak atur intonasi orang tinggi ya, supaya Anda terjaga terus. Teknik ngajar itu tidak mudah. Saya belajar teknik ngajar itu dapat nilai IPK 4,0. Luar biasa ya. Tidak ada lawan. Nah, inovasi saya dalam mengajar itu di sini paling duluan. Itu sampai kaget. Pengelola waktu saya masih muda ngajar dunia jadi selalu saya tuh mejanya kayu ya, jajar. Timing ini contohnya, ekstensornya lemah ini, saya mau penguatan ekstensor ini ya. Buka jari-jari, angkat terus tekuk kuat, tekuk kuat, tekuk kuat, tekuk kuat, tekuk kuat, tekuk kuat ya. Ini fleksornya yang lemah, sorry, bukan ekstensor ya, saya salah ngomong. Kalau ekstensor bukan seperti ini contohnya ya nah. Dia dengan seperti ini tekuk kuat, tekuk mbak, tekuk kuat. Anda rasakan di sini, pektoralisnya luar biasa kontraksinya. Tapi kalau hanya tekuk mbak, tidak sekuat tadi. Ini contohnya ya. Nah, kalau SSR gimana pak? Ya sama kan, bisa dari sini lah posisinya. Bukan jari, luruskan siku, kuat, luruskan kuat, luruskan kuat, luruskan kuat. Anda lihat sampai badannya ikut dorong kan? Nah, itu teknik pivoting. Kalau pivoting itu tidak seperti ini. Pivot, apa pivot? Nggak tahu pivot. Ditaruh di bawahnya pasien kalau pivot. Perawat menaruh ya. Dulu olah-olah aneh sama fisio itu tekniknya fisio omongan tadi tukang pijat itu pulang 3 tahun kan gitu. Kita nggak mau kalah ngedusi pasien kuliah 3 tahun kan gitu gede ya karena ngedusi karo nyewoi gitu ya, cebok gitu ya. Sekarang sudah nggak ada lagi olah-olah gitu ya, karena sekarang ada itu sudah berkolaborasi. Nah harusnya begitu ya, semua punya fungsi masing-masing dan saling mendukung. Terus Relax. nah ini heart relax itu kontraksi isometrik ya, diikuti dengan relaksasi. Itu banyak tuh jantung nambah LGS ya, itu banyak dipakai. Nanti dari sekian banyak teknik itu yang banyak dipakai dalam muskulo ya, terutama itu heart relax, kontrak relax. Contohnya begini, saya mau nambah LGS itu cuma nekor 90 derajat, ini nggak bisa nambah lagi, cuma segini aja, nggak nyampe 90 malah.
tekuk, kan nggak bisa. Pol di sini, gitu aja. Nah, saya bisa teknik hold relax. Konsepnya adalah ini terutama kita berikan untuk penghambat LGS itu kelompok antagonis. Dia nggak bisa nempuk ini karena antagonisnya ini yang menghambat. Menghambatnya ada dua ya. Bisa karena cuma spasme atau kontraktur. Kan gitu. Nah, konsepnya adalah relaksasi optimal didapat setelah otot bekerja secara optimal. Itu konsepnya. Jadi habis otot kerja optimal, itu dia akan rileksnya juga optimal. Rasanya nyaman nggak? Nyaman banget. Contohnya apa? Kalau kamu bangun tidur, apa yang pertama kamu lakukan? Melek. Ya itulah melek. Enak nggak melek itu? Enak. Ya nggak? Melek itu kontraksi isometrik loh itu. Kenapa? Setelah kontraksi kuat ini Anda lepaskan, itu rileks banget itu loh. Dalam kehidupan Anda lakukan dengan selama ini nggak ngerti ilmunya kan gitu loh. Nah, konsepnya yang kita ajarkan semua sudah dilakukan, cuma nggak ngerti dasarnya. Kalau nggak pernah dilakukan di dunia, ya ngapain diajarin ya? Contohnya menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, dari orang iso toh, ya kan? Nggak bisa toh? Nah, orang perlu belajar kan yang itu. Ya, helai rambut dibelah 7 ya. Orang dibelah ora iso, ya toh. Karena nyebrang itu bukan fisikmu. Ya nggak? Kalau fisik nggak mungkin bisa. Amalan itu kan tidak bisa ditimbang. Bisa dibilang tak berbobot amalan itu. Ya nggak? Nah, itu loh maksudnya. Aku tadi mobil kesempatan ya. Kalau ilmu itu bukan ilmu radikal ya. Terjemahin dalam kehidupan secara rasional. Bukan kok fisiknya nyebrang gitu. Fisiknya bosok, entek, jadi lemah. Betul nggak? Iya. Tapi amalanmu yang akan lewat itu. Ya, kalau amalanmu baik, ya kan rasanya orang spion dan tambah besani kan gitu kan ya. Lagunya kan ada orangnya nggak ikut sebagai sersing sopo apa. Ya ini ya contohnya ya. Nah sehingga saya harus milih pola. Kalau PNF posisinya harus pakai pola. Kalau bukan PNF nggak perlu pola kan. Saya maunya fleksi. Pak dia nambah ke sana. Oke lah saya ngambil pola fleksi, ekstensi ADD Indo dengan siku fleksi. Kemudian tangan saya terus tarik ke bawah, tepuk siku. Oh, udah nggak bisa juga. Ya, nah ini posisi awalnya. Nah, ini kan saya maunya yang saya kerjain kan antagonisnya ya. Supaya dia bisa fleksi penuh ke sana, antagonis harus lebih rileks kan gitu. Nah, untuk itu saya lakukan kontraksi isometrik antagonisnya. Dan disinilah saya mulai buka jari-jari. Terus luruskan, tahan di sini, tahan, rileks, lemas, kendor. Nah, udah lemas banget tahan banget. Saya ke pola awal, pola agonis. Genggam tangan saya, tepuk siku. Udah lumayan naik ya kan? Di sini langsung saya kasih lagi yang antagonisnya. Buka jari-jari, luruskan siku, tahan di sini, rileks, sampai benar-benar relaksasi didapat. Setelah rileks banget, genggam tangan saya, tepuk siku. Nah, mudah menang. Lagi, buka jari, tahan di sini, tahan, rileks. Setelah rileks, genggam tangan saya, tepuk siku. Nah, bunuh diri, tekan
awal ini. Itu contohnya. Gitu ya. Jadi full pola itu hanya awal. Pola penuh kan? Hanya yang pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya nggak perlu penuh. Karena konsep yang penting itu cuma ini isometriknya. Pola lain boleh nggak Pak? Boleh. Yang larang siapa? Dan itu kan ya. Oh, pola ini. Buka jari, terus angkat, terus tekuk siku, ya, ini ya. Nah mulai, ingatlah saya, luruskan siku, tahan di sini, tahan di sini, tahan, remas. Buka jari, tekuk siku, nah, gitu ya. Biasanya cuma kita kan biasanya nyari pola yang enak. Ini lebih enak sebenarnya, ya. Buka jari, luruskan, tekuk siku. Ya, dari sinilah mulai balik. Oke, nah. Tapi bukan salah ya. Buka jari, luruskan, tekuk siku. Nah, sudah pola. Nah, dari sinilah saya beri ingatlah saya. Luruskan siku, tahan, tahan. Kamu tahan, relax, ya. Buka jari, tekuk siku, seperti itu. Harus ada pola. Nah, yang kedua adalah berikutnya adalah kontrak rileks. Kalau kontrak rileks itu kontraksinya isotonik, ya. Kalau tadi isometrik, ini isotonik. Kalau kamu sukanya isobabat. Nah ya, nasi goreng isobabat tuh enak banget. Nah, kontrolnya tinggi itu enak. Nah, Anda lihat. Sama caranya, yang beda nanti cuma jenis kontraksi. Pegang tangan saya, tarik ke atas, tekuk siku. Ini nggak perlu pakai tahanan ya. Melawan ini. Disinilah mulai buka jari, luruskan siku, terus luruskan siku, terus mbak, terus stop, relax, lemas, ingat tangan saya, tekuk siku. Ya, dari sini mulai lagi buka jari, luruskan siku, terus lemas, relax. Genggam, tekuk siku. Jari, luruskan siku. Terus lemas. Nggak perlu saya penuh. Yang penting ada gerakan ya. Genggam, tekuk. Ya, loh. Normal menaik, hebat benar kayak nanti. Bedanya? Kelihatan nggak bedanya? Kontrak dan hold. Kalau pas sikunya mau dilurusin itu dikasih tahanan ya? Kasih tahanan. Awal ini tanpa tahanan sampai ke batasnya. Ini udah pol, langsung nekuk meneh. Nah, ke arah ekstensi siku inilah diberi tahanan. Baik itu iso waktu hold relax berupa isometrik maupun saat kontrak relax berupa isotonik itu diberi tahanan. Nah, tahanan inilah yang diharapkan artinya antagonis ini akan berkontraksi melawan tahanan yang optimal. Sehingga dengan tahanan yang besar tadi diharapkan nanti rileksnya juga semakin tinggi. Kan gitu. Itu ya. Bedanya jelas ya. Hold tanpa gerak, kontrak ada gerak. Itu aja toh antagonisnya. Itu aja bedanya. Terus slow reversal ini wangil ini ya. Kontraksi agonis antagonis bergantian tanpa rileks. Aneh toh angel. Enggak boleh mandek. Kalau tiap hari Anda saat harian masih mandek toh. Tanpa mandek Anda lihat. Buka jari-jari, terus angkat, terus Mbak. Terus. Ingat saya tarik balik.
jari. Terus terus. Tinggal saya tarik balik. Buka jari. Pegang. Inilah slow reversal. Pegang saya tarik ke atas, terusnya situ. Terus buka jari, tarik ke bawah. Terus pegang, tarik ke atas. Sebelum berakhir saya sudah pindah. Sudah nggak ada berhentinya. Tapi kalau berhenti dulu, mandek dulu, baru ini namanya ada berhenti. Itu ya. Ingat itu kuncinya. Sebelum berakhir, tahanannya, pegangannya semua pindah ke distal. Sebelum habis LGS. Kalau sampai baru pindah namanya ada berhenti. Itulah slow reversal. Kamu udah mandi ya? Iya, harus mandi kan bau. Tak isep-isep masalah ini. Udaranya kan tetap kuat katut. Kalau cewek itu tutup semuanya. Tetap mandi cewek. Kalau cowok tetap besar. Anak saya itu yang protokol stabilisation ya. Posisimu merangkak. Stabilisation ya. Kita tujuannya untuk latihan stabilisasi sifat. Nah, pada posisi merangkak seperti ini, kita pengennya ini yang semua stabil ya. Semua stabil. Wah, tak benak nih. Kalau nggak stabil dia jadi ya kan? Stabilisasi. Contohnya ini. Tahan di sini, Mbak. Tahan. Ambilnya ke sini. Tahan. Lemah. Nah, teknik stabilisasi. Bisa juga di sini. Tahan, lemah, atau ke depan. Tahan, tarik ke depan, terus kuat, lemah. Itu ya, gampang teknik stabilisation ini. Dari sini, tahan, Mbak, tahan. Nah, dari sini juga bisa kita lihat ya. Tahan, Mbak. Tahan. Lemah. Itu intinya. Yuk, ya. Posisi duduk boleh nggak? Boleh duduk ngadep sana, Mbak. Ngadep sana, enggak. Nah, nih contohnya dari sini. Kamu geraknya ke sana ya, Mbak ya. Tahan, Mbak. Tahan, relax. Sekarang di apa ini? Abu lateral. Dorong saya, Mbak. Dorong. Tahan di sini. Tahan, relax. Di sini. Tahan di akro. Tahan, Mbak. Tahan kuat. Tahan, relax. Kapan lo Mbak Pula? Aku nungguin aku untuk tidak kesuting. Tahan, ya tahan di sini, relax. Ini apa? Dinas kapula ya. Tahan, relax. Itu ya. Ngajari telu sampai penak ngajari berikutnya apa? Stabilizing reversal. Nah, tadi ada ya namanya slow reversal.
Ya. Nah, ini ada stabilizing reversal. Stabilizing reversal itu nanti kontraksi antagonis bergantian tanpa rileks. Sama ini. Cuma karena konsepnya stabilizing berarti nanti cukup di darah itu saja. Contohnya begini. Habis dislokasi bahu kan nggak stabil toh. Nah, saya mau menstabilkan di sini dia nggak stabil. Di sini ini akan saya kasih stabilizing reversal. Ya, ini saya sekitar ini ya nanti ya. Berarti pola saya ini buka jari-jari, angkat, terus, tiga tarik balik, terus, buka angkat, terus, tiga tarik balik, terus, buka angkat, terus, tiga tarik balik. Inilah stabilizing reversal. Kita ada apa? Dengan slow reversal. Kalau slow itu dari awal sampai akhir. Ya, dalam seluruh rangkaian gerak. Kalau stabilizing reversal cukup di sekitar ketidakstabilannya. Kita aja sini ini. Kontraksinya sama, isotonik. Kan isotonik kalau ada gerak, kita mikir kalau ada gerak itu mesti isotonik. Kalau ada gerak namanya isometrik. Istilah lain isometrik ada statik. Statik kan orang-orang ubah toh. Omatik ya loh, ya. Kan statik ya. Ya. Mati ora iso obah yen obah medeni bisa yen urip golek duit lho lagune kowe ana urip kok sak kelas-e wis ning golek duit lho kan beramal Pak beramal itu ada saatnya ya carilah ilmu kumpulkan kekayaan seolah-olah kamu masih 1000 tahun lagi hidup ya enggak beramalah seolah-olah besok kamu sudah mati. Balance itu penting. Seimbang namanya. Itu harus seimbang. Karena dunia itu mah diciptakan seimbang. Ada siang, ada malam. Kalau siang terus ora diloko. Malam terus ora diloko. Ya enggak? Ada terang, ada gelap. Ada laki, ada wanita. Ya enggak? Ada juga penyimpangan, namanya pincang itu penyimpangan. Ya. Terus apa nih dok? Nah, sekarang rhythmical stabilizing, ya, atau stabilization. Mirip, kontraksinya apa ini? Isometrik. Ya, sama. Di sini nggak stabil. Anda lihat. Buka jari angkat, tahan di sini, tahan, genggam, tahan, jangan bergerak, tahan, geraknya ke sana kan, tahan, buka, tahan, genggam, tahan, buka, tahan, genggam, tahan, gitu, oke? Jadi tidak ada gerak, hanya itu, gampang toh, ada susah, terus. Lah ya wes. Terus wes. Kalau di situ kita rada kleru, tak benerin mungkin. Ya. Iya, Pak. Ya. Sama persis